ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita awali kajian kita dengan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dibangunkannya kita dari tidur kita. Mudah-mudahan ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin banyak berzikir dan mengingat nikmat-nikmatnya. Kita tidak akan pernah bisa bangun kecuali kalau Allah yang membangunkan. Ada orang yang tidur di malam hari ternyata tak bangun lagi. Itu adalah merupakan akhir dari kehidupan dia. Dan alhamdulillah kita semua dimudahkan pula di pagi ini untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah yang tujuannya adalah untuk beribadah bisa menghapus dosa kita, dan pada saat yang sama bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah pundi-pundi pahala, memperbanyak jumlah amal saleh sehingga catatan kebaikan kita bertambah terus, dan mudah-mudahan ketika dihisab timbangan kebaikan kita berat, sangat berat, dan mengalahkan timbangan dosa. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang setia berada di atas sunnahnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas ajaran beliau sampai akhir hayat nanti. Kita dijauhkan insya Allah mudah-mudahan dari berbagai macam bentuk penyimpangan, dari berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah kitab Ta'liqah ala Syarhis Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita memberikan penjelasan kandungan yang ada di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena
Al-Imam Al-Muzani ketika menulis kitab Syarhus Sunnah, beliau memulainya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, yang ternyata kandungan dari kata basmalah itu kan sangat dalam, karena di dalamnya terdapat 3 nama Allah yang mulia. Yang pertama adalah Allah sebagai lafzul jalalah, nama yang agung, dan yang kedua adalah Ar-Rahman, nama yang paling banyak disebutkan setelah lafaz Allah, dan nama Allah yang mulia yang paling dalam maknanya, karena di dalamnya terkandung semua makna-makna kebaikan yang ada pada Allah, karena semua itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Dalam kata Ar-Rahman ada di dalamnya makna semua kebaikan Allah. Dia sebagai pemberi rezeki, dia sebagai pengampun, dia sebagai penerima taubat, dia sebagai ini, dia sebagai itu. Karena itu adalah merupakan kebaikan Allah, maka terkandung di dalam Ar-Rahman. Yang ketiga ada kata Ar-Rahim. Ada kata Ar-Rahim, di mana berbeda dengan Ar-Rahman. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka ada di antara ulama yang memberikan penjelasan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa beda. Berimankah dia, tidak beriman, makhluk apa saja, itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sementara Ar-Rahim ada di antara kasih sayang Allah yang memang khusus untuk orang-orang yang beriman. Apalagi kalau dihubungkan dengan hari akhir. Hari akhir kelak, hanya orang-orang beriman lah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Setelah beliau memulai dan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah senantiasa menjaga kami dan kalian semua bittaqwa, dengan ketakwaan. Jadi dia mendoakan diri dia dan orang-orang bersama dia, serta orang-orang yang kemarin bertanya-tanya tentang akidah Imam Al-Muzani. Dan pada saat sekarang ketika kita ikut membacanya, doa itu termasuk juga adalah kepada orang yang membacanya. Berarti doa untuk semua. Doanya adalah semoga Allah menjaga kita dan kalian semua, berarti menjaga kita semua bittaqwa, dengan ketakwaan. Apa makna ismah di sini? Asama, ismah. Ma'sum itu dari kata asama. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai seorang yang ma'sum. Apa makna ma'sum? Asama. Al-ismah hiya al-wiqayatu was-salamatu minasy-syururi wal-afati wal-ahwa'i wad-dalalat. Ismah itu adalah wiqaya was-salamah. Wiqaya itu terpelihara. Salamah, selamat. Minasy-syururi wal-afati wal-ahwa'i wad-dalalat. Terpelihara dan selamat dari berbagai macam bentuk keburukan, wal afat, kerusakan, wal ahwa, dorongan-dorongan hawa nafsu, wad dalalat, dan berbagai macam bentuk kesesatan. Itu yang dimaksud dengan al-ismah. Ketika dikatakan asamanallah, semoga Allah menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Minasyurur wal afat wal ahwa wad dalalat, dari berbagai macam bentuk keburukan,
Banyak hal-hal buruk yang selalu kita ingin dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Wal afat, banyak hal-hal yang berbentuk kerusakan. Afat, umpamanya afatul lisan, kebinasaan lisan itu kenapa? Apa yang menyebabkannya? Lidah kita sering tersalah dalam berucap. Kadang-kadang lidah mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang. Lidah yang mengucapkan sesuatu yang ternyata di dalamnya ada kebohongan, mungkin karena kelupaan kita, lalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik, atau barangkali karena dorongan-dorongan hawa nafsu. Itu semua adalah bagian dari afat, kebinasaan. Wal ahwa, semoga Allah juga menjaga kita dari al-ahwa, dari dorongan-dorongan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terkadang sebagai seorang manusia itu dikalahkan oleh dorongan hawa nafsunya. Ketakwaannya bisa kalah oleh hawa nafsunya. Karena memang manusia itu diilhami oleh Allah dengan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada setiap diri fujur dan takwa. Ada kecenderungan untuk berbuat salah, tapi di saat yang sama juga ada takwa. Ada kecenderungan diri agar kita terpelihara dari hal-hal yang tadi. Nah, wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu terkadang cenderung memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang yang buruk. Nah, maka ketika dikatakan asamanallahu wa iyyakum, salah satu dari maknanya semoga Allah selalu menjaga kita dari dorongan-dorongan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Waddalalat, kesesatan atau penyimpangan. Kalau ad-dalalat itu lebih kepada penyimpangan dalam beragama. Maka doa beliau di awal bukunya ini, di awal risalah tulisannya ini luar biasa ini. Semoga kita terpelihara dari berbagai macam bentuk keburukan. Baik hal-hal yang berhubungan dengan agama, berarti ada penyimpangan, ada kesesatan dalam beragama, atau hal-hal buruk yang dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin keburukan yang urusannya dengan fisik kita, atau hal-hal lain dalam kehidupan keseharian kita, di mana masuk ke dalam makna yang tadi itu. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Di mana hal-hal yang tadi itu la tunalu illa bittaqwa. Tidak akan bisa kita raih selamat dan terpelihara dari hal-hal yang tadi itu illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah lah yang membuat hawa nafsu kita selalu terkendali. Ketakwaan kita kepada Allah lah yang membuat kita harus berhati-hati dalam beragama. Ketakwaan kita kepada Allah lah yang membuat kehidupan kita semakin baik. Ketakwaan kita kepada Allah lah yang membuat rezeki kita selalu datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Banyak ayat-ayat yang sudah sering sekali untuk disampaikan dan kita dengar bersama, bagaimana ketakwaan itu mampu memudahkan urusan seseorang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi untuk berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Maka kalau seandainya ada masalah dalam kehidupan,
Kepada siapa kita mengadu? Orang beriman mengadunya kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan solusi. Kenapa harus mengadu kepada Allah? Karena ujian itu juga datang dari Allah. Itu sikap orang-orang beriman. Jadi kalau seandainya ada hal-hal, dia tidak akan cari cara lain. Yang terkadang cara itu di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Ada masalah dalam kehidupan, cari dukun, cari jimat. Ingin laris bisnisnya, dagangannya, cari mantra-mantra. Berarti ini cara yang salah. Dan bukan cara yang seharusnya diambil oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, dia paham betul setiap kali ada persoalan yang dia hadapi, mungkin Allah sedang ingin menaikkan derajat dan kemuliaannya kalau dia lulus dari ujian itu, sehingga dia pun mengembalikan persoalannya kepada Allah dengan cara mencari ikhtiar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari ketakwaan yang ada pada diri seorang yang beriman. Ketakwaan juga yang akan membuat kita selamat dari ad-dalalat, dari berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang bertakwa, takut dia untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan disuruh oleh Rasulnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan doa ini terkabulkan untuk diri kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam doanya, ada di antara doa Nabi yang bisa kita baca dalam berbagai macam bentuk riwayat, di mana di antara doa beliau, Allahumma aslih li dini allazi hiya ismatu amri. Ismah, ada ismatu amri di situ. Ya Allah, aslih li dini. Ya Allah, aslaha yuslihu islah, perbaiki. Dari kata salaha, salah, baikkan bagi saya agama saya. Perbaiki untuk saya agama saya. Allazi huwa ismatu amri, yang mana agama saya itu adalah ismatu amri, dapat menjaga saya dalam berbagai persoalan di kehidupan ini. Itu Nabi itu yang berdoa. Padahal Nabi sudah pasti maksum. Nabi kan maksum. Maksum dalam artian beliau terpelihara dari dosa-dosa besar. Kalaupun ada terjadi sedikit kekeliruan dalam tindakan dia, langsung diingatkan oleh Allah dan diampuni dosanya. Itu maksud dari maksum. Bukan berarti Rasul tak pernah melakukan satu kekeliruan pun. Sebagai seorang manusia, Nabi pernah lupa. Sebagai seorang manusia, Nabi juga pernah terlanjur melakukan sesuatu yang keliru dan ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah lalu diampuni, itu yang membuat dia menjadi maksum. Apa contohnya? Ketika datang seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, bertanya persoalan agama. Kebetulan Nabi ketika itu sedang melayani orang-orang yang belum muslim, yang diharapkan dia kan masuk Islam. Lalu sedikit agak diabaikanlah yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum itu. Turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu kan bermuka masam dan berpaling. Dan maksud itu adalah Nabi. Berarti itu satu keliru, satu hal yang keliru. Tapi langsung Allah tegur dan langsung pula diampuni. Karena Nabi kalau sudah proses seperti itu tentu akan beristighfar kepada Allah. Maka Nabi untuk hal-hal yang seperti itu saja dosanya sudah diampuni, tapi istighfarnya sehari semalam bisa sampai 100 kali.
Untuk hal-hal yang sekecil itu, dan Allah pun sudah pasti mengampuni. Nah, jadi doa Nabi, aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agama saya. Baikkan bagi saya agama saya, yang mana agama itulah yang ismatu amri, yang akan menjaga saya dalam urusan saya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, urusan akhirat. Jadi agama inilah yang akan menjaga kita. Allah akan jaga kita melalui Islam yang Dia turunkan, melalui hidayah yang Dia berikan. Allah akan jaga baik urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Ketika dikatakan ismatu amri, perkara saya, urusan saya, itu maknanya bisa bersifat umum, masuk ke dalamnya semua hal. Kalau seandainya agama yang tidak kita pahami secara baik, mungkin dunia juga tidak akan kita dapatkan, dunia rusak, akhirat sudah pasti rusak. Karena bisa saja orang mendapatkan dunianya ketika dia tidak baik-baik dalam beragama atau tidak peduli dengan agamanya, mungkin saja dia mendapatkan dunianya, tapi akhirat itu sudah pasti rusak. Kalau seandainya agama yang sudah kita pahami secara baik, ketakwaan kita kepada Allah yang selalu kita jaga, maka dunia kita terpelihara, akhirat kita insya Allah akan lebih terpelihara lagi. Itulah kedalaman dari makna asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. At-taqwa ma'khuzatun minal wiqayah. Sedangkan kata takwa itu sendiri, jadi kalau tadi al-ismah, al-wiqayah wassalamah. Kalau kata takwa itu sendiri ma'khuzatun minal wiqayah, diambil dari kata wiqayah. Jadi seiring maknanya, ismah itu wiqayah juga, wiqayah wassalamah. Sedangkan takwa itu juga al-wiqayah. Wa min ahsani ma qila fi ta'rifiha, di antara definisi takwa yang paling baik, qaulu Talq ibnu Habib, adalah apa yang pernah dikatakan oleh Talq ibnu Habib rahimahullah. Hina qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, ada orang bertanya kepada Talq ibnu Habib, sif lana taqwa, coba gambarkan kepada kami takwa itu apa? Apa jawaban Talq ibnu Habib itu? Faqala at-taqwa amalun bi ta'atillah, raja rahmatillah, ala nurin minallah. Ini makna takwa yang digambarkan oleh Talq ibnu Habib rahimahullah. Takwa itu adalah amalun bi ta'atillah, beramal untuk mentaati Allah, atau beramal sesuai dengan hal-hal yang membuat kita menjadi taat kepada Allah. Taat kepada Allah, mengamalkan ketaatan kita kepada Allah. Raja'a rahmatillah, untuk mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Jadi melaksanakan ketaatan dengan berharap untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di atas cahaya Allah. Berarti sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 3 kata kunci dalam makna takwa yang disampaikan oleh Talq ibnu Habib. Amal, tujuannya untuk saja adalah amal dalam bentuk mentaati Allah, berharap rahmat Allah. Ini juga kadang-kadang ada ungkapan yang dinisbatkan kepada sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwa kalau kita beramal murni, ikhlas ajalah karena Allah, jangan berharap apapun. Jadi kalau seandainya beramal berharap rahmat Allah, berarti itu belum
belum ikhlas. Ini ungkapan yang tidak bisa diterima. Karena berharap rahmat Allah dengan amal kita bukanlah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan makna keikhlasan. Boleh tidak kita beramal lalu berharap mendapatkan surga? Boleh, karena Allah yang menjanjikan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu mafaza, kemenangan, keberuntungan. Kemenangan kalau dalam bahasa Allah untuk akhirat itu surga maksudnya. Berarti orang-orang bertakwa mendapatkan surga. Sekarang kita tingkatkan ketakwaan kita agar mendapatkan mafaza yang dijanjikan tadi. Masa tidak boleh? Oleh karena itu dalam beribadah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ulama salaf terdahulu, ulama ahlu sunnah, justru harus ada dalam ibadah kita itu al-khawfu war-raja. Harus ada al-khawfu war-raja. Apa itu al-khawfu? Rasa takut kita kepada ancaman-ancaman Allah. Kita taat beribadah agar terhindar dari neraka Allah, itu khauf. Di sisi lain ada pula ar-raja. Raja itu harapan-harapan yang kita sampaikan, yang kita harapkan dari kesalehan kita. Di mana kita berharap pula untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Justru harus ada al-khawfu war-raja. Bahkan ada yang menambah dalam ibadah kita selain daripada al-khawfu war-raja, tambah satu lagi al-mahabbah. Al-mahabbah itu apa? Rasa cinta. Kita mengamalkan satu amalan karena ada mahabbah. Kita datang pagi-pagi, subuh-subuh untuk mengerjakan ibadah, sholat subuh, karena ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itulah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Al-khawfu, ar-raja, al-mahabbah. Nah makanya ketika dikatakan amalun bi ta'atillah, beramal dalam rangka mentaati Allah, raja'a rahmatillah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini kata rahmatillah, ini maknanya luas sekali. Rahmat dan kasih sayang Allah bisa di dunia, bisa di akhirat. Rahmat dan kasih sayang Allah, apa saja kebaikan-kebaikan yang ingin kita harapkan itu sebenarnya adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sehat badan, murah rezeki, mudah bersilaturahim, bisa saling memberikan, saling menasehati dalam keluarga. Itu semua adalah bagian dari rahmat Allah. Kemampuan kita untuk saling menasehati dalam keluarga itu rahmat Allah yang luar biasa. Karena lebih sulit kita saling menasehati dalam keluarga ini ya ketimbang kepada orang lain. Kalau dalam keluarga mungkin banyak hal-hal yang berat lidah kita untuk menyampaikan. Tapi kalau kepada orang bisa-bisa lebih mudah. Jadi luas sekali. Raja'a rahmatillah, mengharapkan kasih sayang Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Berarti amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan harus selalu amalan yang berada di bawah cahaya Allah. Karena memang mentaati Allah itu bima syara'. Jadi kita mesti an-na'budallaha bima syara'. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah dengan apa-apa yang telah dia syariatkan. Kalau seandainya kita mentaati Allah dengan cara melakukan sesuatu yang bukan dia syariatkan, jangan-jangan kita tidak sedang mentaatinya. Apa yang disyariatkan itu maksudnya adalah apa yang diperintahkan oleh dia dan oleh Rasulnya. Pagi-pagi bangun, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Ketika doa itu kita baca, berarti kita sedang mentaati Rasul kita. Lalu kita berwudu.
pergi pula kita ke masjid. Kenapa kita harus pergi ke masjid? Kenapa kita mesti sholat subuh? Kenapa mesti 2 rakaat? Semua adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Biasanya kalau seandainya selesai kita zuhur, kita tambah dengan ba'diyah 2 rakaat. Tapi kenapa setelah subuh kita tidak buat 2 rakaat? Karena Rasul tidak menyuruh. Justru Rasul melarang. Sebelum subuh kita buat 2. Kenapa hanya 2 kita buat? Karena memang segitulah disuruh oleh Rasul. Kalau dibuat 4, adalah seseorang ketemu oleh, kalau nggak salah entah Imam Malik atau Imam Al-Laitsi. Ketemu, dia buat lebih dari 2. Ditegur. Kenapa kamu lakukan itu? Jangan lakukan. Apa katanya kepada yang menegur tadi? Apakah saya akan diazab oleh Allah karena banyak sholat? Jadi ingin pula dia mempertanyakan sesuatu. Apakah akan diazab saya ini karena banyak sholat? Apa kata Imam Malik tadi atau Imam Laitsi? Enggak. Allah tidak akan azab kamu karena banyak sholat kamu. Tapi Allah akan siksa kamu karena menyelisih Rasulnya. Jadi bukan karena banyak sholat itu, tapi karena menyelisihi Rasul. Nah, oleh karena itu, ala nurim minallah, kerjakan ketaatan untuk mengharapkan rahmat Allah dan di atas cahaya Allah. Maksudnya adalah al-ibadah bima syara, menyembah Allah, beribadah dengan sesuatu yang telah dia syariatkan. Kalau seandainya dia tidak mensyariatkannya, berarti tidak ada hak bagi kita untuk melakukannya. Rasulullah SAW saja hanya mengajarkan sesuatu yang memang ketika Allah menyuruh dia untuk mengajarkan sesuatu itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, berarti ketika dikatakan oleh Imam Al-Muzani, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kita semua dengan ketakwaan. Dan dipahami ketakwaan itu dengan definisi yang tadi. Berarti itu doa untuk kita semua. Mulai dari diri dia sampai kepada semua kita yang membacanya. Agar kita selalu menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Dan agar kita selalu berharap rahmat Allah. Dan agar kita selalu pula beribadah di atas bimbingan dan cahaya Allah melalui bimbingan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqwa, ada makna takwa yang lain yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Wa taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurim minallah. Takwa adalah tarku maksiatillah, meninggalkan bermaksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, karena takut iqabnya, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Kalau kita gabung dua definisi ini, kalau definisi pertama, makna yang pertama itu untuk ketakwaan, hubungannya adalah dengan melaksanakan kebaikan yang berharap mendapatkan rahmat Allah di atas cahaya Allah. Sedangkan yang kedua ini meninggalkan kemaksiatan karena takut azab Allah, ala nurim minallah. Dan kita meninggalkan kemaksiatan itu juga ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, karena memang Allah dan Rasulnya yang melarangnya. Allah dan Rasulnya yang telah melarangnya. Oleh karena itu
kita pun tidak boleh pula membuat sesuatu, melarang-melarang sesuatu kalau seandainya memang tidak ada larangannya dari Allah dan dari Rasul. Kita melarang diri kita untuk melakukan ini padahal Allah membolehkan. Tidak boleh pula. Berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi di satu sisi membolehkan hal yang terlarang atau melarang hal yang dibolehkan. Dua-duanya ternyata itu tidak dibolehkan. Maka ala nurim minallah, selalu berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Definisi di atas itu merupakan definisi yang dipuji oleh para ulama. Ketika Talq ibn Habib memberikan definisi seperti yang di atas, maka di sini dikatakan wa qad athna ala hadza ta'rifi jama'atun minal ulama. Banyak di antara ulama yang memuji-muji definisi takwa di atas, artinya memuji berarti dia setuju, sepakat, karena memang makna takwa itu adalah seperti itu. Di antara mereka adalah seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Az-Zahabi. Itu di antara ulama-ulama yang memuji apa yang dikatakan oleh Talq ibn Habib tentang gambaran daripada ketakwaan. Karena banyak gambaran-gambaran yang berbeda, tapi semuanya adalah saling mendukung. Seperti Ubay bin Ka'ab ketika ditanya juga oleh Umar bin Al-Khattab, tolong gambarkan ketakwaan itu seperti apa. Ubay ketika itu bertanya kembali, ya Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan kalau kamu berjalan di atas jalan yang banyak durinya? Kalau kita berjalan, di situ ada banyak jebakan-jebakan, ada banyak durinya. Apa yang kita lakukan? Kita pasti akan berhati-hati supaya tidak keinjak duri. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, zakat tuqa. Itulah ketakwaan itu. Di mana kita berjalan berhati-hati agar tidak keinjak duri. Keinjak duri yang dimaksud tentu saja adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sangat berhati-hati agar kita tidak terlanjur melakukan hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk kata yang pertama. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Ada beberapa penjelasan yang lain di bawahnya, tetapi intinya adalah seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Makanya untuk menjaga makna ketakwaan dalam diri kita, walihadza najidu ahlal ilmi sannafu kutuban fi bayani syirki wal bid'i wal kabair. Kita menemukan banyak ulama yang menulis kitab-kitab untuk menjelaskan kesyirikan, menjelaskan persoalan bid'ah wal kabair dan juga perkara-perkara dosa besar. Maka yang ditulis oleh para ulama bukan hanya persoalan inilah tauhid. Bukan hanya itu saja. Tapi ulama juga memberikan penjelasan dan menulis inilah syirik. Ulama juga bukan hanya menulis inilah ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi mereka juga menulis ini pula lah yang beda, yang menyimpang. Ulama juga menulis al-kabair. Mana yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Untuk apa itu semua? Untuk supaya sejalan yang tadi itu. Karena ketakwaan itu selain daripada amalun bi ta'atillah juga merupakan tarku maksiatillah. Ketakwaan itu bukan hanya sekadar raja'a rahmatillah, berharap rahmat Allah, tapi ketakwaan juga makhafata iqabillah, takut akan ancaman iqab balasan dari Allah. Nah, dari sinilah diambil dua hal yang tadi itu, raja wal khauf. Yang menariknya adalah ujungnya sama, ala nurin minallah, berada di atas cahaya
cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beribadah dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan, semuanya ala nurim minallah, karena memang di situ ada syariat Allah, ada penjelasannya, ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga lah alasannya kenapa Huzaifah ibnul Yaman itu dia cenderung bertanya kepada Nabi itu tentang hal-hal yang buruk. Sementara orang-orang bertanya tentang hal-hal yang baik. Maka kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang sering bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Sementara saya bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang sebaliknya. Untuk apa? Makhafata ayyudrikani. Karena saya khawatir kalau hal buruk itu saya hadapi, bagaimana saya harus menghindar, bagaimana caranya. Jadi ditanya itu bukan untuk melakukannya, tapi untuk supaya bisa terhindar kalau seandainya ternyata nanti satu saat ternyata dia menghadapinya. Arabtu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Saya mengetahui yang buruk itu bukan untuk keburukannya, tapi untuk menjaga diri darinya. Wa man lam ya'rifis syarra minan nasi yaqa'u fihi. Siapa di antara manusia yang tidak kenal dan keburukan, yaqa'u fihi, bisa-bisa dia akan terjatuh pada perbuatan yang buruk itu. Berapa banyak orang yang melakukan hal yang buruk tiba-tiba dia bilang, saya tidak tahu kalau itu ternyata tidak boleh. Saya tidak tahu kalau itu ternyata buruk. Saya nggak tahu kalau itu ternyata terlarang. Nah, dia ingin terhindar dirinya dari melakukan hal-hal yang buruk. Baik. Lalu beliau melanjutkan ungkapannya, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Wa waffaqana, semoga Allah memberikan kita taufik, wa iyyakum, dan kalian semua, limuwafaqatil huda, untuk supaya selalu sesuai dan sejalan dengan al-huda. Nah, ini doa beliau yang kedua. Setelah doakan semoga Allah menjaga kita semua dengan ketakwaan, dan yang kedua, wa waffaqana, semoga Allah memberikan kita taufik. Taufik itu semoga Allah memberikan kita kekuatan, keberkahan, limuwafaqatil huda. Muwafaqah itu lawan dari kata mukhalafah. Kalau mukhalafah artinya sesuai, mukhalafah artinya bertentangan. Kalau muwafaqah berarti artinya sesuai, sejalan. Jadi semoga Allah memberikan kita semua taufiknya. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita keberkahannya, limuwafaqatil huda, untuk selalu sesuai dan sejalan dengan al-huda. Apa makna al-huda di sini? Muradul musannifi bil huda, yang dimaksud oleh musannif, maksudnya adalah Imam Al-Muzani rahimahullah, dengan kata al-huda di sini adalah as-sunnah. Ini maksudnya adalah as-sunnah. Berarti limuwafaqatil huda, limuwafaqatis sunnah. Dari mana dia mengambil itu? Fa innaha khairul huda. Karena sesungguhnya sunnah itu adalah khairul huda, khairul hadiyi, sebaik-baik petunjuk. Karena kan khairu al-kalami kalam Allah, wa khairul hadiyi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ dia ambil. Ada ungkapan yang selalu diucapkan oleh Nabi dalam khutbahnya di hari Jumat. Nabi kalau seandainya khutbah
Di hari Jumat ada satu kata yang selalu diucapkan oleh beliau, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ada wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Itu di antara yang selalu diucapkan oleh Nabi. Dan di dalamnya ada kata fa inna khairal hadis kitabullah. Yang terbaik, kalam yang terbaik, ungkapan yang terbaik itu adalah kalamullah, kitabullah, adalah Al-Quranul Karim. Kita tidak akan menemukan ungkapan yang lebih baik dari Al-Quran. Apa saja yang kita ambil dari Al-Quranul Karim, selalu di dalamnya ada kebaikan dan selalu mengandung makna-makna yang sangat luas. Maka Quran itu di antara sifatnya adalah la tanqadi ajaibuh. Enggak habis-habis keagungan Al-Quranul Karim. Setiap kali dibaca, setiap kali ditafsirkan oleh para ulama, datang zaman, datang mufassir baru. Datang kehidupan baru, ada ulama baru, dia menafsirkan Al-Quran. Ketika yang memberikan penafsiran untuk Al-Quran, selalu bisa mendatangkan makna-makna baru yang sebelumnya belum disampaikan oleh ulama yang sebelumnya. Karena memang dia adalah khairul hadis, khairul kalam, kalam yang terbaik. Kita ketika membacanya akan menenangkan hati. Orang-orang beriman tidak akan pernah puas dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, bacaan yang membuat hati kita menjadi tenang. Karena itu zikir yang terbaik. Wa ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, itu hati menjadi tenang. Al-Quran itu zikir yang paling baik. Maka kalau seandainya ada kegundahan, ada kegelisahan, baca Al-Quranul Karim. Kembali kepada Allah. Luangkan waktu kita untuk bersama Allah. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikannya. Belum lagi, nanti kita akan mendapatkan panduan-panduan kehidupan dalam Al-Quranul Karim. Yang kalau seandainya kita jadikan panduan kehidupan kita, akan membuat kehidupan menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih bermakna. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi memilih kata huda. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika musannif, ketika penulis risalah Imam Al-Muzani mengatakan, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah memberikan kita taufik semua untuk supaya selalu sesuai dan sejalan dengan al-huda. Maka al-huda yang dimaksud adalah as-sunnah. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu ditafsirkan oleh pensyarah ini? Dikarenakan oleh, kan pertanyaannya adalah awal dari penulisan itu kan untuk menjawab sebuah surat yang mempertanyakan tentang keberadaan atau hakikat keyakinan akidah yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani. Dan kita akan bisa mengambil akidah tauhid itu dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul melalui sunnah-sunnahnya. Apa yang ada dalam Al-Quranul Karim itu kan nanti aplikasinya ada pada Nabi kita yang mulia, pada sunnahnya. Sehingga itulah yang cara yang paling tepat untuk memahami tauhid dan memahami akidah, mengembalikannya kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti akan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin Nabi menyampaikan sebuah akidah yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka akidah yang ada di dalam sunnah pasti akan sejalan dengan akidah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu dimaknai al-huda
dengan as-sunnah. Karena itu adalah khairul huda. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun telah menggambarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya telah menggambarkan bahwa nanti akan ada umat-umatnya yang menyelisihi. Akan ada umatnya yang menyelisihi. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelum saya, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Kecuali bagi nabi itu dari umat-umatnya ada hawariyuna wa ashab. Hawariyun, orang-orang yang membela sunnahnya. Ada ashab, ada sahabat-sahabatnya. Berarti Nabi dulu ketika diutus oleh Allah pada satu kaum, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada hawari, ada ashab. Ada pembela-pembelanya, ada sahabat-sahabatnya. Nabi Isa ada hawarinya, Ansar, ada penolongnya. Nabi Musa ada pula. Nabi ini ada pula, semua nabi ada. Ya'khudhuna bi sunnatihi, di mana mereka mengambil dan berpegang dengan sunnahnya. Wa yataqayyaduna bi amrihi, dan mereka selalu mengikat dirinya, terikat dengan perintah-perintahnya. Tidak mau dia keluar dari itu. Semua nabi ada yang membantunya, yang menolongnya, ada ansarnya. Summa innaha, kemudian innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Umat itu ketika nabinya sudah tidak ada, ketika mereka sudah ditinggalkan oleh nabinya, maka akan adalah sesudah mereka itu khulufun, generasi-generasi yang penggantinya. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka buat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Pada nabi-nabi dulu ternyata ada, ansarnya ada, hawarinya ada, ashabnya ada, sahabat-sahabat yang membelanya. Tapi ketika nabinya wafat, maka ada generasi yang dia tinggalkan itu yang menentangnya, yang berbeda. Mengucapkan yang tidak dikatakan, yang tidak dibuat, membuat yang tidak diperintahkan. Dan gambaran pada umat yang nabi-nabi sebelumnya, nabi menyampaikan itu, berarti akan ada juga di antara umatnya yang seperti itu. Nanti ketika nabi sudah tidak ada, ketika Rasul kita sudah wafat, berarti akan ada pula generasi yang muncul, di mana mereka sama seperti yang terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Tengok, Nabi Isa ada pembelanya. Tapi ketika Nabi Isa sudah wafat, berapa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah. Bahkan generasi-generasi sesudahnya meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Ada enggak itu diajarkan oleh Nabi Isa? Enggak ada. Berarti itu satu penyimpangan dalam persoalan akidah. Orang-orang Yahudi sebagai umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa hidup, ada pembelanya, ada yang membantunya dalam berdakwah. Ketika Nabi Musa sudah wafat, maka adalah di antara orang-orang yang dari generasi mereka itu yang punya sifat yang seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, membuat-buat hal-hal yang tidak diperintahkan. Apa contoh penyimpangannya? Menganggap Uzair adalah anak Allah. Satu sisi An-Nasara meyakini Isa adalah anak Tuhan, dan Yahudi menganggap atau berkeyakinan Uzair adalah anak Allah. Itu semua penyimpangan akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi mereka. Nabi menyampaikan itu, berarti akan ada pula nanti di antara umat Nabi Muhammad sesudahnya nanti setelah beliau wafat akan melakukan penyimpangan dalam persoalan akidah. Inilah gambaran dari hadis ini.
Oleh karena itu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, ya berarti gambaran dari kebenaran nubuah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau gambarkan. Kalau terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, maka kemungkinan akan terjadi juga pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sebabnya perlu Imam Al-Muzani menyampaikan doa ini, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah memberikan kita taufik, kita semua, kami dan kalian semua, berikan taufik supaya selalu sesuai dengan al-huda. Berarti ada akidah-akidah yang tidak sesuai dengan al-huda. Itu maksudnya. Dan mudah-mudahan kita terpelihara dari penyimpangan itu semua. Yang sesuai dengan al-huda, itulah yang diyakini oleh Nabi. Yang bertentangan dengan al-huda, bertentangan dengan sunnah, tidak pernah ada, lalu mereka yakini. Inilah nanti yang dimunculkan oleh ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah yang menolak keberadaan sifat Allah hanya karena takut untuk menyamakan dengan makhluk. Orang-orang Mu'tazilah menganggap Allah tidak punya sifat kalam. Karena kalau punya sifat kalam berarti sama dengan makhluk. Bahkan dia Mu'attilah. Mu'tazilah adalah Mu'attilah, mengosongkan Allah dari berbagai sifat karena ada kekhawatiran menyamakan dengan makhluk. Di sisi lain ada yang Mu'awwilah. Mu'awwilah itu mentakwil. Ditakwilkannya sifat Allah, ini bukan ini nih, ini perlu ditakwilkan. Wajah itu bukan wajah, tangan bukan tangan, perlu ditakwilkan. Alasannya sama, supaya tidak menyerupai makhluk. Tapi ada ndak itu datang dari Nabi? Itu saya kata kuncinya. Ada ndak pentakwilan itu datang dari Nabi? Bahwa wajah ini, wahai sahabat-sahabatku, wajah ini maksudnya bukan wajah. Tapi ndak pernah ada. Jibril menyampaikan ayat kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, tanpa ada sedikit pun penjelasan-penjelasan seperti yang datang dari ahlul kalam itu. Apakah menolak atau mentakwil? Tidak pernah ada. Pentakwilan dalam artian menolak keberadaan. Kalau tidak ada, lalu dari mana kita berani mengatakan bahwa takwil itulah akidah Rasul? Kan itu yang ingin disampaikan oleh orang-orang Asy'ariyah hari ini, bahwa takwil sifat itulah yang keyakinan Nabi itu. Itulah yang keyakinan para sahabat. Dari mana? Buktikan saja. Kapan Nabi menyampaikan bahwa ketika dikatakan Allah dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Kapan Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa kedua tangan itu maksudnya adalah al-quwwatu wal qudrah, kekuatan dan kekuasaan? Tidak pernah ada. Dan takwilnya semuanya lari kepada kekuasaan. Wajah kekuasaan juga artinya, tangan kekuasaan juga artinya. Masa semuanya diartikan kekuasaan? Di sinilah. Oleh karena itu, limuwafaqatil huda. Semoga Allah memberikan kita taufik supaya selalu sejalan dengan al-huda, as-sunnah dalam berakidah. Jangan pernah mengambil akidah selain daripada yang bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akidah yang sahihah, itulah akidah yang benar. Ini persoalannya keyakinan kita kepada Allah. Kok itu terus dibahas, Ustaz? Agar kita terjaga dalam mengenal Allah, tidak menyimpang perkenalan kita dengan Allah. Tidak salah. Karena kalau kita ambil perkenalan kita terhadap Allah selain dari Quran dan Sunnah, kita pasti akan menyimpang. Maka lahirlah aliran-aliran yang tadi itu dengan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan doa Imam Al-Muzani
untuk kita dan dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan taufik agar tetap sejalan dan sesuai dengan al-huda as-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini penggalan dari doa beliau di awal paragraf kitab Syarhus Sunnah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktu juga sudah sudah hampir berakhir, di mana dikatakan bahwa ketika kita ingin ittiba itu ya muwafaqatil huda tadi itu. Ketika kita ingin mengikuti hadyu nabiyinal kirim, petunjuk dari nabi kita dan sunnahnya, maka muwafaqahnya itu adalah muwafaqah fil i'tiqad wal muwafaqah fil amal. Jadi muwafaqatil huda dalam hal apa? Semoga Allah berikan kita taufik supaya muwafaqatil huda, selalu sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka muwafaqah di situ muwafaqah fil i'tiqad wal muwafaqah fil amal. Pada baris yang bagian akhir sekali, wa inna ma yahsulul ittiba li hadi nabiyina. Baru akan terwujud ittiba kepada petunjuk Nabi kita itu, kepada sunnah Nabi. Kapan terwujud ittiba itu? Itu pada dua hal. Muwafaqah fil i'tiqad wa fil amali ma'an. Fil i'tiqad berarti akidah. Fil amal berarti pada amal zahir. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Berarti fil i'tiqad wa fil amal. Faman kana ala sunnati fi babil amal walakinnahu mukhalifun li sunnah fil aqidah lam yakun muttabi'an. Siapa yang sesuai dengan sunnah dalam beramal tapi menyalahi sunnah dalam akidah, lam yakun muttabi'an, berarti dia belum mengikuti Nabi. Karena hanya pada amal saja. Lam yakun muttabi'an li sunnatin Nabi haqqal ittiba', berarti dia belum mengikuti Nabi dengan sebenar-benar mengikutinya. Walam yakun muwafiqan li hadyi tamamal muwafaqah, dan berarti dia juga belum muwafiqan, belum sesuai, belum sejalan dengan petunjuk Nabi tamamal muwafaqah hatta yantahija as-sunnata fil i'tiqadi wal amal, sampai dia mengambil manhaj dari sunnah itu sendiri dalam beriktikad dan dalam beramal. Maka berdasarkan kepada ayat ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah bilang begini, Rasul bilang begini. Kalau kita ambil yang lain selain dari yang itu, berarti kita mendahului Allah dan Rasul. Tidak pernah Nabi kita menyampaikan bahwa wajhun itu tidak wajah artinya. Tidak pernah Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwa dua tangan itu bukan tangan maksudnya. Tidak pernah ada. Tapi kalau dia kini juga, berarti dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Maka kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang makna ayat tadi, fa ayyu taqaddumin ablagh min taqdimi aqlihi ala ma jaa bihi. Mendahului Allah seperti apa lagi yang lebih parah daripada mendahulukan akalnya ala ma jaa bihi, dari apa yang datang di dalam Al-Quran. Beliau sedang menyindir ahlul kalam yang takdimul akli ala naqal, yang selalu mendahulukan akalnya daripada nakal. Nah, ini insya Allah kita berikan penjelasan karena panjang penjelasannya. Kita mulai nanti dari ayat ini untuk memberikan penjelasan apa maksudnya takdimul akal ala naqal, mendahulukan akal daripada nas.
Karena orang-orang Asy'ariyah tidak mau dia dibilang mendahulukan akal daripada nas. Padahal ulama-ulama dulu membahasakan seperti itu. Akal mereka mentakwil, sementara nas tidak. Sekarang siapa yang dia dahulukan tuh? Akal. Rasul tidak pernah mentakwilnya, tidak pernah menolak, malah menerima dan mengimani. Tapi ketika akal mereka menganalisa, tidak mungkin nih, berarti sama dan makhluk. Padahal kesamaan itu pasti tidak. Tidak ada alasan untuk menyamakan, karena Allah sendiri yang menolak kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada, tidak perlu dikhawatirkan karena pasti tidak. Kita tinggal mengimaninya dan sekaligus tidak menyerupakan dan menyamakan. Allah hanya ada padanya sesuatu yang layak dengan kemuliaannya dan tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk. Baik, sekira ini mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti kita tutup insyaallah. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan semoga kita semua selalu dipelihara dari berbagai macam bentuk penyimpangan, baik penyimpangan akidah maupun penyimpangan amal, dan semoga kita tetap istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.